Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 26 April 2022. Bersama saya Romagus CSSR kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu harus dilahirkan kembali. Demikian penegasan Yesus kepada Nikodemus ketika mereka berjumpa. Pertemuan Nikodemus dengan Yesus merupakan sebuah terobosan yang berani. Mengapa, saudari-saudara? Karena Nikodemus itu adalah salah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Dan kita tahu semua orang Farisi anti Yesus. Mengapa mereka anti Yesus, saudari-saudara? Kita tahu bahwa mereka sendiri menyaksikan bagaimana kata-kata Yesus kepada mereka itu bagaikan pedang bermata dua yang menusuk dada mereka. Tentu saja kata-kata yang tidak mereka harapkan, tidak mereka sukai, apalagi dikatakan di depan orang banyak. Bayangkan ketika Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin." Sebuah kata celaka atau sabda celaka yang tidak diharapkan oleh kalangan Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi. Tetapi Nikodemus adalah salah seorang dari mereka yang berani untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini dalam Injil dia berjumpa dengan Yesus karena dia percaya bahwa berjumpa dengan Yesus merupakan kesempatan yang baik untuk belajar tentang pola pendekatan Yesus. Cara berpastoral ala Yesus. Yang selalu memukau, yang selalu membuat orang mengalami perubahan dalam hidupnya. Nikodemus, salah seorang pemimpin agama Yahudi yang hatinya terbuka untuk Yesus. Dan dalam perjumpaan ini,
Yesus sekali lagi menegaskan kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Apa artinya dilahirkan kembali? Saudara-saudara, kita dari denominasi Kristen seringkali memakai istilah lahir baru. Dilahirkan kembali, apa artinya? Apa maksudnya? Atau apa maknanya? Kamu harus dilahirkan kembali tentu saja adalah sebuah perintah untuk membarui diri terus-menerus, menanggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru di dalam persekutuan dengan Yesus, Sang Guru Agung. Dilahirkan baru itu berarti percaya kepada Yesus. Dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu orang-orang Yahudi bahkan sampai sekarang, mereka tidak menerima, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Karena itu, masuk akal dan benar bahwa Yesus memerintahkan atau menegaskan kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Kamu harus dilahirkan dalam roh. Dan dilahirkan kembali sekali lagi berarti menerima Yesus, percaya kepadanya, percaya akan seluruh misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya untuk menyelamatkan manusia. Percaya dia sebagai Mesias yang diurapi sebagai Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, perintah yang sama ini pun ditujukan, dialamatkan kepada kita sekalian yang sudah dibaptis, percaya kepada Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diminta, kita diajak untuk membarui diri terus-menerus dengan jalan pertobatan, sehingga kita menjadi manusia baru. Ingat saudari-saudara sekalian, dalam liturgi malam Paskah atau hari raya Paskah, di sana ada liturgi pembaruan janji baptis. Mengapa perlu dibarui? Karena sejak pembaptisan saudari-saudara, sejak kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dikuduskan sebagai miliknya. Tetapi sebagai manusia, toh kita tidak senantiasa setia dan taat di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena itulah kita diajak untuk membarui diri dengan pembaharuan janji baptis. Karena sejak dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Sejak dibaptis, nasib kita senasib dengan Kristus. Karena itu kita diingatkan terus-menerus. Gereja mengajak kita terus-menerus untuk membarui diri. Supaya hidup kita senantiasa berada di jalur, di track yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tanpa pembaruan diri, hidup kita ini menjadi seperti hidup tanpa arah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dengan menjadi manusia baru atau dilahirkan kembali, kita layak menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang terus berubah. Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Demikian kata Yesus kepada Nikodemus tadi. Tanpa usaha untuk dilahirkan kembali, saudari-saudara, kesaksian dan pewartaan kita menjadi amat dangkal, datar, mudah dicabut, dan
mudah pula dihempas oleh arus dunia yang semakin menggelorakan, yang semakin menawarkan entah itu individualisme, entah itu materialisme, entah itu consumerism, entah itu hedonisme, peperangan, terorisme, hoax, dan segala macam bentuk-bentuk cara-cara hidup yang tidak berkeadaban. Maka saudari-saudara yang terkasih, kita perlu selalu memperbaharui diri. Kita perlu senantiasa menjadi manusia baru. Itu hanya mungkin kalau kita membuka diri. Seperti Nikodemus yang berani datang mendekat kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sebab tanpa mendengarkan Yesus, kita tidak tahu jalan yang kita tempuh, jalan yang harus kita tuju, kemana kita akan pergi. Hidup kita lalu tidak bertumbuh dan hidup kita tidak berbuah sebagaimana seharusnya. Maka saudari-saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu memperbaharui diri. Selalu berusaha menjadi manusia baru. Selalu berusaha untuk hidup semakin kristiani. Hidup yang dituntun oleh Kristus. Hidup yang sesuai dengan ajaran dan cara hidup Kristus. Maka kita disebut sebagai orang Kristiani. Hidup yang rohani. Yaitu hidup yang dituntun oleh roh. Supaya apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan senantiasa dituntun oleh roh untuk melakukan hanya yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat lahir baru, dilahirkan kembali, terus menerus. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau mengutus Yesus putramu sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Dia yang menunjukkan jalan yang benar. Dia yang juga adalah kebenaran dan hidup kami. Semoga dengan memandang Yesus yang tersalib dan bangkit untuk kami, kami melihat kemuliaan-Mu. Semoga kami dan semakin banyak orang mengarahkan pandangan pada salib dan mau dilahirkan kembali dalam persekutuan kasih dengan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.